Dan sampai jenazahnya Diki dikafankan, darah Diki masih bercucuran melalui hidung, kuping, kepala, dan kemungkinan dihantam benda tumpul sebelum mereka mengambil barang berharga miliknya, seperti uang dan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Syahira. Gue akan membawakan sebuah cerita horor berdasarkan pengalaman Sandi pada tahun 2007. Nama saya Sandi. Saya tinggal di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ini adalah pengalaman saya yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Saat itu, kita masih dibilang anak muda yang masih suka kumpul-kumpul, nongkrong hampir di setiap malam, di rumah teman, masih di sekitaran rumah. Pada sore hari itu, lebih tepatnya jam 5, saya melihat teman saya kelihatan seperti orang gelisah, sedang berdiri di depan rumahnya. Ketika saya tanya, ternyata teman saya ini ingin main ke rumah abangnya. Saya bertanya, "Lu udah rapi banget, mau kemana?" Diki jawab, "Gue mau ke rumah abang gue nih." Lalu saya jawab lagi, "Ya elah, tanggung, besok aja hari Minggu. Kan malam Minggu besok, si Desti ulang tahun." Diki jawab, "Iya juga sih, cuma gue pengen ke sono aja. Ntar malam Minggu gue dateng habis Isya." Saya jawab, "Ya terserah lu deh, jangan sampai nggak dateng ya. Gak enak sama Desti dan keluarganya." Diki jawab lagi. "Iya, gue pasti dateng kok. Anterin gue yuk." Lalu saya bertanya, "Lu mau jalan kapan? Habis maghrib aja tanggung. Ntar gue anterin bareng sama anak-anak sampai lu naik ke mobil biasa." Diki jawab, "Oh ya udah iya, ntar habis maghrib gue ke rumah lu ya." Setelah habis maghrib, datanglah Diki ke rumah saya dan sudah rapi yang ingin main ke rumah abangnya. Setelah itu, saya dan Diki samperin teman-teman ke rumah buat anterin Diki sampai naik ke bus. Singkat cerita, akhirnya saya dan teman-teman sampai di depan gang dan menunggu bus yang ingin ditumpangi si Diki. Lalu, gak lama kemudian, datanglah bus tersebut sesuai tujuan ke rumah abangnya Diki. Berjabat tanganlah kita semua sama si Diki sebelum dia naik bus itu. Setelah Diki ini naik, ada sesuatu yang mengganjal di benak saya karena melihat Diki yang melambaikan tangan dari dalam bus ke kita semua sampai bus itu berjalan. Diki ini terus melambaikan tangannya seperti dadah ke kita semua. Sebagian dari kita ada yang heran, ada yang sambil tertawa. Yang ada di pikiran teman-teman saya, Diki ini bercanda pakai lambaikan tangan seperti itu. Tapi saya dan teman-teman tidak terlalu memikirkan hal itu dan saya pun akhirnya kembali pulang. Sekitar tepat jam 11 malam, ketika sedang kumpul di pelataran rumah Denny, datanglah seorang bapak-bapak mengenakan jaket polisi yang menanyakan alamat kepada kita semua. Pak polisi bertanya, "Malam, mau tanya, tahu alamat rumah ini?" Denny menjawab, "Oh iya pak, itu pak rumahnya yang tembok biru, pagar coklat." Kata Pak polisi. "Baik, terima kasih ya." Jawab Denny lagi. "Oh iya pak, sama-sama pak." Seketika itu, kita semua terdiam dan langsung saling bertanya-tanya. Ada apa ya? Kok alamatnya rumah si Diki? Keadaan saat itu langsung berbeda. Kita semua terdiam dan pandangan fokus pada Pak polisi yang sedang menghampiri rumah Diki. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, kita semua melihat keluarlah orang tua dan adiknya Diki. Lalu, tidak lama kemudian, terdengar suara orang tua dan adik perempuannya Diki yang menangis diiringi jeritan. Sontak, kita semua yang memperhatikan sejak tadi kaget bercampur rasa penasaran, dan kita semua pun langsung menghampiri rumah Diki. Lalu Pak polisi langsung menceritakan kronologi kejadian dari saksi yang melihat tubuh Diki tergeletak di jalan, bahwa Diki ditemukan sudah tergeletak berlumuran darah di pinggiran jalan daerah Bogor, Jawa Barat. Dibaluri isak tangis, kesedihan yang mendalam, ibunya Diki langsung jatuh pingsan, dan kita semua bergerak mengangkat tubuh ibunya Diki. Dan sebagian teman lainnya menenangkan adik perempuannya Diki. Lalu, 1 jam kemudian, setelah suasana sedikit tenang, abangnya Diki beserta ayah dan ibunya mengajak sebagian dari kita untuk menemani ke rumah sakit di daerah Bogor sesuai alamat rumah sakit yang disampaikan oleh Pak polisi tadi. Sampailah kami di rumah sakit kisaran jam 3 pagi, dan di tempat itu suasana kembali pecah. Isak tangis dari keluarga Diki, saya dan teman-teman karena melihat kondisi Diki yang sudah tak sadarkan diri dengan luka di badan dan darah yang terus mengucur dari hidung dan telinganya. Tak kuat rasanya melihat keadaan Diki yang berbaring, banyak luka seperti yang kita lihat saat ini yang tadinya sehat sebelum kejadian.
Singkat cerita, 2 hari kemudian takdir berkata lain. Kakaknya Diki ke rumah saya dan bilang kalau Diki sudah tidak ada, meninggal dunia. Saya dan keluarga pun kaget. Kesedihan kembali menyelimuti saya dan keluarga yang mendapat kabar duka tersebut. Pada pagi harinya, sekitar jam 9, suasana haru diiringi suara mobil ambulan dari kejauhan. Sampailah jenazah teman kami, almarhum Diki, dan keadaan di sekeliling kembali pecah saat keluarga, teman, beserta warga yang bertaziah mengeluarkan jenazah Diki dari mobil ambulan. Menjelang mendekati azan zuhur, kami dengan keluarga Diki dan warga beriringan membawa jenazah Diki untuk disolatkan. Setelah selesai disolatkan, langsung membawa jenazah Diki ke tempat peristirahatan terakhir. Singkat cerita, selesailah proses pemakaman teman kami, Diki. Dan kami, para sahabat, tidak langsung pulang melainkan masih meratapi kepergian Diki yang begitu cepat dan ganjal di benak kami semua. Beberapa hari kemudian, keluarganya Diki ini mengajak saya dan sebagian teman lainnya untuk mencari informasi lebih jelas tentang kecelakaan yang dialami Diki, di mana tempat Diki turun dari bus yang ditumpanginya. Setelah beberapa menit, saya, teman-teman, dan keluarga Diki sampai di sana. Kami mencari informasi dari orang-orang yang ada di sekitar area itu. Tak lama kemudian, kami bertanya pada tukang ojek pangkalan yang ada di sekitar situ. Dan akhirnya kami mendapatkan informasi yang terjadi pada saat kejadian itu. Tukang ojek dan beberapa orang yang ada di sekitar menceritakan kejadian pada saat itu, bahwa benar beberapa hari yang lalu ada orang jatuh dari bus dengan ciri anak laki masih muda. Dari hasil keterangan langsung para saksi di TKP, Diki ini mengalami kecelakaan. Ketika hendak turun, bus yang ditumpanginya itu jalan. Mungkin si sopir tanpa melihat Diki atau gimana yang sedang turun, akhirnya dia terpental, hilang keseimbangan, dan dia terjatuh ke aspal jalan. Pada saat kejadian itu, orang-orang yang melihat Diki terjatuh dan terlungkup di jalan masih dalam keadaan sadar. Orang-orang yang ada di sekitar pada berteriak dan memberhentikan bus itu untuk meminta pertanggungjawaban. Mungkin karena takut diamuk massa, sopir itu berhenti dan membawa Diki masuk ke dalam bus sambil bilang, Iya, saya tanggung jawab. saya bawa orang ini ke rumah sakit. Dan orang-orang saat itu langsung percaya dengan ucapan sopir itu tanpa berpikiran curiga. Dan ini penafsiran saya dan keluarga, bahkan orang sekitar, dengan kejinya serta tak bertanggung jawab, sopir bus dan kernetnya menganiaya Diki karena pada saat kami lihat dan sampai jenazahnya Diki dikafankan, darah Diki masih bercucuran melalui hidung, kuping, kepala, dan kemungkinan dihantam benda tumpul sebelum mereka mengambil barang berharga miliknya, seperti uang dan HP. Di dalam bus, setelah semua penumpang lainnya diturunkan, lalu tubuhnya si Diki dibuang di area perkebunan dan akhirnya ada warga yang melihat tubuh Diki yang sudah tak berdaya dan langsung melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dan Diki sekarang berada di rumah sakit dengan kondisi koma tak sadarkan diri. Singkat cerita, sekitar 7 hari meninggalnya Diki, kita masih terbayang canda tawanya ketika lagi kumpul bersama. Dan pada malam ke-8, ketika kita semua kumpul di rumah saya, sekitar jam 1 malam, ada hal lucu. Kita pun tertawa, dan terdengar suara khas tertawanya Diki, dibarengi aroma wangi parfum yang biasa digunakan almarhum Diki. Sontak kita semua kaget, dan ada sebagian teman yang takut dengan kejadian itu. Saya langsung berucap, Dik, kalau emang lu ada di sini, ya udah, liatin kita dari jauh aja ya, karena temen lu pada ketakutan. Lanjut keesokan malam harinya, sekitar jam 10, suasana kumpul masih wajar aja, dan malam pun kian larut dengan hembusan angin yang membawa pada dinginnya malam. Nah, ketika jam 2 lewat, pas kita lagi pada main karambol, di pelataran rumah Denny, kita semua melihat sosok Diki lewat begitu aja, dengan wajah pucat tanpa menegur atau menyapa dengan pandangan lurus. Kita semua terpana dengan wujud Diki yang lewat di hadapan kita, dan kita semua pada kaget takut berhamburan. Akhirnya, kita semua pada masuk dan semua teman-teman pada nginap di rumah saya. Dan di malam kemudian, tepat malam ke-10 meninggalnya almarhum Diki, kisaran jam 12, saya pulang dari rumah Agus melintasi sebuah jalan dengan lampu yang tidak cukup terang. Perlahan dari jarak kejauhan, saya melihat ada sosok seseorang pakai baju putih, celana jeans panjang hitam. Pas jarak sudah mendekati, ternyata yang saya lihat itu
adalah sosok almarhum Diki sedang menundukkan kepala dan persis baju yang dikenakan sebelum meninggal. Dan saya sadar, astagfirullah, saya langsung merinding dan saya langsung berjalan dengan cepat. Dan ketika pada siang harinya, saya bertemu dengan Alvin di warung. Saya pun menceritakan kejadian semalam, bertemu dengan almarhum Diki. Si Alvin pun kaget. Saya bertanya, Vin, lo tahu nggak? Semalam gue lihat Diki lagi. kata Alvin. Ah, serius lu? Saya jawab lagi. Iya bener, masa gue bohong? Alvin nanya. Lu lihat Diki di mana? Saya bilang. Pas di bawah pohon melinjo, tanjakan rumah Riri. Alvin bilang. Wah, serem juga ya. Terus lu disapa? Saya jawab. Kagak, dia cuma diem aja sambil nunduk. Lanjut Alvin bertanya sama saya. Kata Alvin. Kok si Diki jadi gentayangan gini ya? Saya bilang. Itu tuh bukan Diki, tapi Korin. Yang nyerupain Diki. Karena setiap ruh yang meninggal itu langsung menghadap Allah. Kata Alvin. Iya sih, bener juga. Cuma kan, kita mulu yang dikasih lihat. Saya bilang. Ya kan, di semasa hidupnya, Diki sering bareng-bareng kita. Dan saya pun mengakhiri obrolan dengan Alvin untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan di malam berikutnya, pada waktu saya dan teman-teman kumpul di pelataran rumah Dimas, kisaran jam 1, saya melihat sosok almarhum Diki namun dari jarak kejauhan, melambaikan tangannya seperti dadah gitu. Saya langsung memanggil teman-teman dan anehnya yang bisa melihat sosok Diki hanya saya dan Denny saja. Yang lain, teman-teman saya tidak bisa melihatnya. Tak lama kemudian, menghilang dan kita semua berdoa untuk sahabat kita, almarhum Diki, semoga arwahnya tenang di sana. Selang beberapa malam kemudian, tepat pada malam Jumat jam 2, ketika saya sedang posisi tiduran persis di bawah kursi, tiba-tiba pas saya sedang menggeser tangan saya ke atas kursi panjang, saya memegang sesuatu yang aneh. Bagi saya, seperti tubuh seseorang. Saya terus merabanya karena rasa penasaran menyelimuti benak saya. Gak lama kemudian, perlahan saya menoleh ke atas kursi. Saya kaget, luar biasa. Dan rasa takut yang amat hebat, ternyata yang saya raba itu adalah tubuhnya si almarhum Diki yang sedang tiduran di atas kursi rumah saya dengan wajah memandang seperti meratap kesedihan. Saya paksakan diri untuk tidak kabur dan saya langsung berdoa untuk almarhum agar almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, tubuh Diki seperti memudar dan hilang. Setelah beberapa kejadian, akhirnya semua berakhir begitu saja. Keadaan kumpul setiap malam kembali tenang seperti biasa, dan sosok almarhum tidak lagi hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kalian menyudahi video ini, izinkan saya untuk meminta waktu kalian beberapa menit aja untuk mendoakan almarhum Diki. Dari cerita Sandi ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa hebatnya sebuah pertemanan yang akhirnya dipisahkan oleh kematian. Dan kematian ini membawa luka mendalam bagi semua teman-teman dan keluarganya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa DM ke @kastri_official atau bisa kirim lewat email yang ada di description box.